sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Pranaditya. Gue mau membahas sesuatu yang udah pernah gue bahas. Ingat gak kejadian yang baru beberapa hari yang lalu tentang seorang pedagang kue, kakek-kakek yang difitnah, yang dikatakan oleh beberapa oknum bahwa dagangan tersebut adalah palsu. Nah, pada saat itu satu Indonesia menghujat kepada dua oknum yang mengatakan barang dagangan itu palsu. Ucapan kekesalan, ucapan bela sungkawa, atau ucapan simpatik pun datang. Nah, tapi ini membuat gue juga kadang bingung ya. Kok malah jadinya berbalik arah gitu. Sampai akhirnya Gubernur Jawa Barat menemui lah si pihak korban. Dan sampai akhirnya Pak Deddy pun coba untuk menanyakan tentang kondisi si bapak itu. Di dalam wawancara tersebut, banyak kejanggalan yang terjadi. Banyak kebohongan-kebohongan yang Bapak Sudrajat katakan. Yang intinya nggak sesuai dengan fakta. Dari yang dibilang rumahnya ngontrak lah, anak belum bayar SPP lah. Jadi semua orang yang memberi itu kayak nggak dianggap gitu. Jujur gue juga agak kaget ya. Gue pribadi tadinya juga shock, kaget, sedih gitu ya, bahwa ada seorang kakek-kakek. Sebenarnya sih bukan kakek-kakek ya, lebih ke bapak-bapak yang sudah rapuh, sudah tua gitu. Dengan usia yang senja, dia masih berjualan untuk menghidupi anak istrinya, keluarganya, sampai akhirnya difitnah. Tapi gue jadi kesel juga ngelihatnya. Kok malah kayak memanfaatkan keadaan gitu, dan malah lebih banyak bohongnya daripada aktual kenyataannya. Berikut video wawancara Pak Deddy sama si Bapak Sudrajat itu. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Dia kesel banget. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Terus Bapak sudah ada yang bantu siapa aja? Nggak ada yang bantu, Pak. Sampai sekarang? Udah dapat motor, Bapak jangan hilang-hilangin. Buat anak gitu. Ya pokoknya kan motornya di sama Bapak, gimana sih? Bapak sudah berapa hari sekarang nggak usaha? Udah 4 hari. 4 hari. Sehari Saya mau nangis, Pak, belum bayaran, belum ada bayar kontrak. Oh, belum bayaran apa? Bayar sekolah. Bayar sekolah. Oke, bayar sekolah berapa? Kita Mahal amat. 1,5 juta, Pak. Kok gede banget? Udah 4 bulan nggak bayar. Bukan sebulannya berapa? Kok 4,5 juta, 1,5 juta? Ya Pak. Belum bayar. Katanya berapa sebulannya? Katanya 200. 100. Harus dipastiin dulu, saya yakin bukan sekolah negeri deh. Bukan nih Bapak. Itu negeri. Nggak mungkin Oh, iya, Pak, loh. sekolah negeri SD bayar 200. Oh ya lupa, mau dicek dulu. Nggak mungkin Mbak, SD. Tuh. Nanti saya cek di sekolahnya. Nah, satu bayar sekolah 200 kali berapa bulan? Udah sebulan, Pak. Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan? Belum bayarannya. Itu sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 Oh. dong, Iya. bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang, gimana? Kalau ingin hidup maju harus jujur. Dari dulu ngontrak? Enggak Pak, Apa? rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat Minta maaf. sebelum kejadian udah dapat pelaku Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya, Pak. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri Pak. Tapi hancur rumahnya. Ntar dulu, urusan hancur gak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah. Rumah Pak. Rumah. Dia beli rumah dari orang tuanya. Oh, Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya Ngelebut aja si dikasih Bapak. warisan cuma 200.000. Rumah Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beli rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih bangsa 35-40 Pak. 40 juta. Wah, Allah. Babe kembali bilang, ya kan? Iya. Ya kan? Lagi. Hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Kita kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Itu Pak RW-nya sampai kesel ya. Itu kalau nggak ada Pak RW-nya nggak tahu ada kebohongan apa lagi itu yang mau diungkapin. Dari yang SPP bilangnya 200.000 sebulan, 4 bulan nggak bayar. Berarti kan 800.000. Kalau benar 200.000.
tapi awalnya dia langsung bilang 1,5 juta. Ini bapak kok jadi kayak Aji Mumpung ya? Ini kan jadi memantik kekesalan warganet gitu ya, yang tadi simpatik malah jadi jengkel. Yang gue bingungin lagi kok kenal banget duit gitu loh, mentang-mentang dia dibantu, ya jangan Aji Mumpung juga gitu loh pak. Jelas-jelas ini kan jadi memantik warga net buat menghujat juga jadinya, jadi berbalik arah nih pak. Salah satu contohnya kayak gini nih. Pak RW-nya kesel banget, anaknya kayak malu gitu. Iya kan? Benar. Pak RW-nya malu lah jadinya lah. Yang tadinya simpatik, kasihan, karena dia tukang bohong, jadinya kesel ya. Tapi ada juga orang yang bela. Kayak gini contohnya nih. Gak perlu kali bahas gini, orang-orang kasih ikhlas. Iya bener, orang semuanya ikhlas ngasih mbak. Cuman kan di saat dia ngilangin pemberian orang, ini kan jadi memantik emosi orang. Yang tadinya ikhlas bisa jadi gak ikhlas nih, gara-gara bapaknya gak jujur. Pemberian dari orang semua diilang-ilangin loh. Nyesel gak tuh yang nyumbang? Nih semoga sih gak nyampe nyesel ya. Ya apapun yang udah kita beri, ya udahlah itu udah suatu pemberian dan akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya semoga sih nggak nyesel, walaupun ya bapaknya seperti itu, kebanyakan bohong, nggak jujur. Para netizen kena kibul ya, wak 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 wak. Iya juga, gue juga termasuknya salah satu orang yang ketipu gitu dengan kejadian yang pertama, yang dia dihujat, yang dia difitnah gitu awalnya. Malah sekarang kayak gini. Ada lanjutannya lagi sebenarnya nih dari video Kang Didi waktu wawancara si bapak itu yang ditemani oleh Pak RW. Nih, berikutnya kelanjutannya ya. Bapak B dapat duit dari mana lagi? Dari bapak. Yang lain ada, Pak RW? Ada pak. Ada pak. Ada, siapa aja? Dari yang screenshot siapa? Bidan Saruni. Bidan Saruni. Beda Saruni, nyumbang berapa? Nyumbang 10 juta. Tuh. Dari TikTokan pak, Pundi Amal Heeh. 25 juta. Kan? Heeh. Dari Owner Tuh. HKB owner HP sampai Oke, 35 juta. berapa itu? 10 juta. 10 juta. Dari Capres pak ya. Heeh. 45 juta. Staf Presidenan Staf kepresidenan 10 juta. 10 juta. Dari Kapolsek motor pak. Tuh, 55 juta. Dari Malaysia yang artis Motor Malaysia. 23 jutaan tuh. Pak besok. 80 juta. Naik haji pak, naik tangan 6. Oh, Umroh. Tuh kan, bapak mau naikin haji juga. Beda dari orang pak. Ya berarti kan Bapak duitnya banyak sekarang. Berkah dari Allah. Ya betul, berkah dari Allah betul. Tapi harus disyukuri, Iya nikmatin. dinikmatin. Sekarang duitnya di mana disimpan? Di bank pak, sama si anak itu. Sama anak di bank. Apa? Jujur nggak kira-kira? Insya Allah pak, karena yang saya anggap dia sama ini aja pak. Oke. Yang 3 sama. Oke, jadi Andi sama ini itu uang Babe ini. Kalau benar-benar punya semangat usaha, Ya pak. itu bisa maju dengan uang segitu. Iya pak benar. Bukan orang miskin lagi, Pak. Jadi Kalau orang kaya. jualan sudah modalnya 50 juta, Iya, bisa bikin toko. itu bisa bikin toko, Iya pak. Iya, pak. bisa bikin warung. Warungnya bersih, tertata rapi. Oh, 50 juta bisa bikin warung. Iya doang si bapak mah bener-bener ya. Aduh, gue juga bingung ya. Bapak ini kok ngomongnya plantet-plantet ya, kebanyakan bohong, nggak jujur ya. Duh, ya semoga bapak ini bisa berubah lah ya. Yang gue takutin lagi, bapak ini kan nggak biasa megang duit. Sekalinya megang duit banyak nih. Ya untuk kalangan bapak ya lumayan lah banyak ya, sampai nembus lah 100 jutaan mah. Kalau dihitung sama motor dan umroh gitu ya. Nah untuk uang cashnya sekitar 55 jutaan. Yang gue takutin lagi, bapak ini nggak bisa kontrol masalah pengeluaran. Yang ada ugal-ugalan. Yang tadinya bisa manjang untuk usaha, untuk sehari-hari, ini bisa cuma habis dalam waktu hari atau minggu atau bulanan. Duh, ya semoga sih nggak terjadi ya. Semoga bapaknya bisa diarahin sama anaknya atau istrinya. Atau Pak RW ini bisa kontrol juga nih si Bapak Sudrajat ini nih, supaya nggak gegabah pakai uangnya. Ya semoga uangnya bisa berguna untuk Bapak dan Bapak nggak bohong lagi biar usahanya lancar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.